Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam, teman-teman Brigada Satya. Oke, kembali lagi kita akan belajar bersama mengenai materi teknik audit berbantuan komputer untuk pertemuan 15, yakni kita akan melakukan uji terkait dengan rekonsiliasi bank. Nah, sebelumnya teman-teman bisa mendownload untuk materinya ada di sini, di LMS, kemudian di pekan 15 untuk uji lain-lain. Nah, di file ini teman-teman disajikan ada 3 tabel. Yang pertama adalah rekening koran yang didapat dari bank, kemudian ada buku besar bank, ini yang ada di buku besarnya milik klien, kemudian ada buku kas. Nah, terkait 3 tabel ini, setidaknya kita merangkum, kita diminta untuk yang pertama adalah memastikan bahwa transaksi kas dalam rekening koran telah tercatat semua dalam buku besar bank milik klien untuk memenuhi asersi completeness. Kemudian yang kedua, kita diminta untuk memastikan bahwa transaksi kas yang ada dalam buku besar bank itu benar-benar terjadi dalam rekening koran, ataupun kita akan mencoba untuk menggali terkait dengan asersi existence or occurrence. Kemudian yang ketiga adalah kita diminta untuk memastikan bahwa nilai transaksi terkait kas telah dicatat dengan akurat. Oke, kita langsung yang pertama. Kita diminta untuk memastikan bahwa transaksi kas dalam rekening koran sudah benar-benar tercatat dalam buku bank completeness. Nah, di sini kita bisa menggunakan 2 metode, yakni kita bisa menggunakan VLOOKUP ataupun kita juga bisa menggunakan COUNTIF. Kita coba untuk metode yang pertama dulu. Cek 1 VLOOKUP. Sip. Seperti biasa kita akan menggunakan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya adalah kode yang ada di sini. Kemudian table array-nya adalah kode yang ada di buku bank. Karena kita memastikan bahwa kode yang ada dalam rekening koran sudah ada dalam buku bank. Nanti kalau misalnya di sini ada tetapi di buku bank nggak ada, maka di sini akan not available. Kemudian kolom index number-nya 1, range lookup-nya adalah 0. Nah, setelah seperti ini, kita sama dengankan lagi dengan kode untuk menampilkan nilai boolean true or false. Nah, sudah seperti ini, kita tarik ke bawah. Oke, kemudian kita filter, Ctrl Shift L. Kita uncheck yang true, dan didapat yang not available. Nah, ini kita kopikan ke sini. Selanjutnya, kita juga bisa menggunakan metode COUNTIF. Ini kita clear filter, cek 1 COUNTIF. Secara konsep hampir sama dengan VLOOKUP, namun di sini kita akan menampilkan count-nya sama dengan COUNTIF. Nah, range-nya adalah yang ada di sini. Ini merupakan nilai referensinya karena kita memastikan bahwa nilai yang ada dalam rekening koran sudah tercatat di buku bank. Di sini kita kunci. Kemudian untuk kriterianya adalah kode yang ada di sini. Nah, sip. Kemudian kita tarik ke bawah. Oke. Di sini kita filter dan kita uncheck yang 1. Maka dia akan memunculkan nilai 0. Hasilnya adalah sama. Kemudian, untuk soal yang kedua, kita diminta untuk memastikan bahwa transaksi kas dalam buku besar bank benar-benar terjadi dalam rekening koran. Artinya di sini kita melakukan pengecekannya kebalikan dengan nomor 1. Kalau nomor 1 tadi kan kita memastikan bahwa semua transaksi yang ada dalam rekening koran sudah tercatat dalam buku bank. Namun untuk yang nomor kedua, kita memastikan bahwa nomor cek yang ada di sini itu juga ada dalam rekening koran. Nah, kebalikannya. Berarti kita akan melakukan ceknya di sini. Yang pertama kita akan menggunakan metode VLOOKUP, cek 2 VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah nomor cek. Kemudian untuk table array-nya adalah yang ada di rekening koran.
Di sini kita kunci F4, kemudian kolom indeks nomornya 1, range lookupnya adalah 0. Nah, di sini kita sama dengankan dengan ini. Sorry. Kita sama dengankan dengan ini. Oke, kemudian kita filter. Kita uncheck yang true. Oke, terdapat satu nomor cek yang tidak terdapat dalam rekening koran. Jangan lupa ini kita kopikan ke jawaban. Nah, sesimpel apapun cara teman-teman, misalnya teman-teman hanya menggunakan filter saja, tapi sebaiknya kita warnai kemudian kita copy ke soalnya. Metode yang kedua, kita bisa menggunakan COUNTIF. Cek 2, COUNTIF sama dengan COUNTIF seperti tadi. COUNTIF, kemudian range-nya adalah yang ada di sini. Di sini kita kunci F4, kemudian kriterianya adalah nomor cek yang ada di sini. Oke, kita tarik ke bawah dan hasilnya sama. Oke, yang selanjutnya adalah kita diminta memastikan bahwa nilai transaksi terkait kas telah dicatat dengan akurat. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus VLOOKUP, if, dan match. Untuk yang pertama, kita akan gunakan bantuan. Oh ya, ini untuk metode yang pertama. Metode 1. Nanti kita akan menggunakan dua metode. Bantuannya adalah sama dengan if. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa ketika kita melakukan setoran ke bank, dalam buku besar mungkin akan bernilai debit. Namun, dalam rekening korannya akan menampilkan nilai sebaliknya. Ketika kita menyetor ke bank, maka saldo yang ada di bank akan dikredit. Kemudian ketika kita akan melakukan pengeluaran dari rekening koran bank, maka justru di sini adalah debit. Berarti kita balik bantuannya sama dengan if ketika debitnya memiliki nilai lebih dari 1, maka dia akan kredit. Kemudian sebaliknya adalah dia akan debit. Nah, setelah seperti ini, maka kita akan melakukan VLOOKUP. Sama dengan VLOOKUP, di sini kita judul. Sama dengan VLOOKUP, lookup value-nya adalah nomor cek. Kemudian table array-nya adalah yang ada di sini. Kita plug semua yang ada di sini. Jangan lupa dikunci. F4. Kemudian untuk kolom index number-nya kita akan gunakan match. Kita matchkan. Lookup value-nya adalah ini bantuannya. Kemudian lookup array-nya adalah yang ada di sini. Dari kode sampai dengan debit kredit. Kemudian match type-nya adalah 0. Tutup kurung, kemudian range lookup-nya di sini 0. Oke, kemudian kita tarik ke bawah. Oke. Kemudian di sini kita cek 3. Kita akan melakukan pengecekan if ketika bantuan yang ada di sini memiliki nilai kredit, maka kita sama dengankan debit dengan hasil VLOOKUP-nya. Ketika di sini debit, maka kita akan sama dengankan kredit dengan VLOOKUP-nya. Oke. Sip. Ini ada satu yang NA karena tadi nomor ceknya tidak ada di rekening koran. Ini adalah metode yang pertama. Kita juga bisa menggunakan metode yang kedua. Lebih simpel sih, tapi memakan kolom yang lebih panjang. Nah, kalau yang ini,
di sini kita tuliskan debit, di sini kredit. Kita akan VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Lookup value-nya adalah ini, nomor cek ataupun transfer, kemudian table array-nya yang ada di sini. Nah, debit ada di kolom ke-3, kemudian kredit ada di kolom ke-4. Ini kita kunci. Kemudian kolom index number-nya 3, kita akan menampilkan nilai debitnya dulu. Range lookup-nya adalah 0. Nah, kita tarik ke bawah. Yang kredit, kita tinggal copy. Tapi kolom index number-nya kita ganti dengan 4. Karena kita akan menampilkan nilai kreditnya. Nah, ini debit kredit menurut rekening koran. Kemudian di sini kita cek 3. If ketika di sini debitnya lebih dari 1, maka kita akan sama dengankan debit ini dengan kredit. Nah, sebaliknya ketika di sini memiliki nilai kurang dari 1, maka kita akan sama dengankan kreditnya dengan debit. Sip. Oke. Hasilnya akan sama. Oke. Mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Mungkin ketika ada cara yang lebih cepat ataupun ada yang terlewatkan, bisa teman-teman tuliskan di kolom komentar. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.